Halo semuanya, hari ini tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, setiap minggu gue bakal update portofolio gue di investasi. Di sini sebelum kita masuk ke investasinya secara langsung, kenapa sih gue beralasan untuk investasi melalui saham, kemudian ada reksadana, kemudian ada saham indeks. Di balik itu semua sebenarnya gue menemukan ini adalah 2024 itu sebenarnya gue sempat masuk ke ranah saham seperti itu, cuman nggak tertarik karena memang menurut gue atas ketidaktahuan gue terhadap saham tersebut, itulah yang membuat gue tidak menggelutinya atau belum berani buat investasi seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, hal yang pertama gue pikirkan kenapa gue harus berinvestasi adalah dari menabung. Awalnya gue coba untuk gimana supaya pengeluaran gue itu bisa terkontrol. Nah, disclaimer, ini terjadi setelah gue menikah gitu ya. Setelah gue menikah dan gue baru mulai sadar bahwa menabung itu penting, makanya gue mencoba cari tempat untuk menabung ataupun berinvestasi. Nah, kebetulan gue ketemu dengan Bibit. Nah, Bibit ini bukan di endorse, tapi memang kebetulan banget gue tahunya itu untuk saat ini hanya di Bibit. Gue sebagai pemula investasi dan menabung. Nah, untuk menabung, hal yang pertama gue lakukan adalah keterbukaan terhadap pasangan, dimana gue akan terbuka segini pendapatan gue, dan dia pun sama, kita sama-sama bekerja. Istri gue juga kerja dengan pendapatnya yang sekian, jadi bisa dibilang untuk bisa menabung itu kita biasanya alokasikan 60% dari penghasilan kita. Jadi 60% penghasilan kita itu ditabung, baik di reksadana, baik di saham ataupun di indeks, ataupun biasanya kita tetap pegang cash ya untuk kebutuhan mendesak seperti itu ataupun kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian gue mau ngasih tau aja nih untuk beberapa teman-teman yang mungkin belum pernah menabung kayak gue sebelumnya, belum pernah menabung. Biasanya uang bulanan dari gaji itu ya habis-habis aja gitu. Nah, di sini kenapa menabung itu penting banget untuk kita? Yang pertama ya, menabung itu agar kita punya simpanan, itu yang pasti ya, simpanan untuk kedepannya. Kita nggak tahu nih hal-hal apa aja yang bakal terjadi terhadap hidup kita gitu. Nah, kemudian kalau menabung itu sebenarnya ini sebagai pemula ya, gue bukan sebagai ahli ekonomi atau apapun. Menabung itu bisa mulai dari berapa aja nih teman-teman, bisa mulai dari 10.000, 20.000, 30.000, atau bisa aja langsung 100.000. Kalau emang kalian misalkan gaji bulanan, langsung tempatin aja nih. Hal yang pertama yang kalian lakukan adalah menabung, jangan belanja dulu. Usahakan menabung dulu baru belanja, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian belanja dulu, nanti nabungnya seadanya. Sebisa mungkin menabung itu alokasikan yang pertama, kemudian baru kebutuhan, biar menabung kalian itu bisa achieve ataupun target. Nah, sebenarnya gue baru mulai banget, jadi kalau misalkan masih ada yang salah itu kadang gue juga catat per Februari ini. Gue nyatet tuh untuk pengeluaran harian, bahkan gue catat hari ini keluarnya apa aja, buat apa aja. Kemudian istri pun gitu, istri gue juga mencatat kebutuhannya, pengeluarannya hari ini apa aja, berapa, mau itu sekalipun beli jajan cilok, mau beli bensin, uang parkir, semuanya dihitung. Nah, dari hitung-hitungan itulah kita dapat perkiraan kita per bulan berapa, dan tetap kita alokasikan dana sebagian yang takutnya dana tersebut itu dibutuhkan di luar dari apa yang udah kita catat gitu. Sebelum panjang lebar, kita langsung aja ke update portofolio ya. Nanti kita bakal bahas lagi soal menabung itu gimana gitu. Nah, di sini portofolio gua tanggal 16 ya bulan 2 2025 ini dia ada minus sebesar 4,40%. Kenapa besar banget? Karena memang sampai hari ini saham ataupun IHSG, induk harga saham gabungan, itu masih anjlok dan masih belum balik-balik normal. Bisa kita cek nih, IHSG nya masih di 6.638,46, mana IHSG
kemarin di penutupan pada hari Jumat tanggal 14 bulan Februari 2025 adalah naik sebesar 0,38%. Di sini kita bakal cek juga. Nah, di sini kalau kalian pakai bibit, disclaimer ini bukan untuk promo atau apapun ya. Di bibit ini kalian bisa tambahin portofolio kalian nih. Portofolio kalian ini buat apa? Misalkan ada dana darurat. Dana darurat ini kenapa gua alokasikan dana darurat? Dana darurat ini bisa diambil kapanpun karena memang dia bergerak di reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini kecil banget kemungkinan untuk loss seperti itu ya, karena memang dia secara grafik pun naik terus, walaupun grafik itu sangat kecil kenaikannya. Biasanya per tahunnya itu ada yang 5%, mungkin ada yang 6% gitu, rata-rata di 5% sekian gitu. Nah, kalau untuk bibit saham ini, kemudian untuk yang indeks itu memang sangat-sangat rentan naik turunnya ya, mengikuti IHSG ataupun mengikuti saham itu sendiri gitu. Nah, cuman yang gue jadikan catatan adalah bahwa menabung itu penting, tapi untuk menabung itu sendiri harus teman-teman pilih yang mana yang paling terbaik. Bisa nabung emas, kemudian bisa nabung misalkan langsung di ATM. Nah, kalau langsung di ATM itu kan yang teman-teman harus tahu adalah bahwa inflasi itu terjadi setiap tahun dan nilai dari uang itu sendiri akan berkurang gitu kalau hanya di ATM. Makanya gue di sini belajar investasi agar harapannya gue bisa mencapai yang gue inginkan. Misalkan nanti suatu saat nanti gue pengen beli rumah, ataupun pengen tinggal di kampung, pengen beli tanah dan lain-lain seperti itu ya. Memang kalau investasi itu tergantung pribadi masing-masing, mulai dari dia maunya beli tanah langsung gitu, misalkan investasi melalui tanah, kemudian ada investasi emas ataupun investasi yang mungkin menurut dia lebih cepat seperti itu. Nah, kalau gua dari apa yang gue pelajarin di sini, gue mulai investasi itu melalui saham dulu. Saham secara menyeluruh sebenarnya gue belum terlalu tahu tentang saham. Yang gue tahu saham adalah kita membeli kepemilikan dari suatu perusahaan seperti itu. Dan kalau boleh jujur, gue belum terlalu paham banget nih membaca laporan keuangan, kemudian gimana beli saham yang bagus dan sehat. Sebenarnya gue ada satu buku yang udah gue baca, itu dari Teguh Hidayat kalau nggak salah. Itu dia menerapkan value investing, dimana membeli saham itu dengan fundamental yang baik, mulai dari manajemennya, kemudian laporan keuangannya setiap tahun yang tumbuh, kemudian perusahaan tersebut tidak banyak hutang seperti itu, laba yang terus naik. Nah, hal-hal itulah yang gue mendasari untuk membeli saham, walaupun belum sepenuhnya gue pelajarin banget. Cuman gue tetap mengalokasikan dana gue di dana darurat yang bisa kapan aja gue ambil kebutuhannya. Karena kalau semuanya all in di saham itu, ketika sahamnya lagi turun, kita kalau misalkan mau jual itu harus cut loss. Nah, cut loss itu kan sangat-sangat merugikan gitu ya, kalau misalkan kita cut loss di tengah jalan gitu. Dan misalkan kita lagi butuh dana, kemudian harga sahamnya lagi turun, mau gak mau kita harus cut loss. Nah, hal tersebut yang gue hindarin. Jadi kita menabung pun harus dengan perhitungan yang baik seperti itu. Jadi kenapa perhitungan yang baik? Kalau misalkan mau masuk ke saham itu usahakan jangan cut loss, kecuali memang sahamnya udah mau turun banget, itu silahkan cut loss. Namun kalau misalkan teman-teman ini lagi butuh dana terus cut loss saham yang cuma karena kebutuhan sendiri, itu sangat disayangkan karena pasti rugi. Nah, makanya gua tetap taruh dana tersebut di reksadana. Kenapa di reksadana pasar uang? Nah, reksadana pasar uang itu menurut gua grafiknya selalu naik dan tidak pernah turun seperti itu. Walaupun untungnya seperti dibilang nabung lah nih teman-teman, misalkan nabung 5 juta, kemudian 1 bulan baru cuma nambah 8.000 atau 10.000 doang, itu nggak apa-apa sih menurut gue ya, karena memang tujuan utama gue adalah menabung, dan investasi ini adalah gue ketemukan setelah menabung seperti itu. Kenapa sih harus bibit? Ya kebetulan memang gue ketemunya bibit aja dulu gitu. Kalau misalkan yang lain-lain mungkin
gue bakal coba yang lain juga, tapi untuk saat ini gue memang lagi senang di bibit. Tips gue adalah buat teman-teman yang baru mulai tahu nih investasi ataupun menabung, ataupun selama ini nggak sadar nih pengeluarannya besar banget. Nah, teman-teman bisa mulai hitung untuk pengeluaran, kemudian alokasi dana itu yang penting-penting aja, kalau yang nggak penting nggak usah, ataupun pomo-pomo untuk beli sesuatu yang memang kebutuhannya konsumtif itu menurut gua nggak usah, karena dari pelajaran gua sendiri akhirnya ya nggak punya apa-apa juga gitu. Hal-hal yang sifatnya keinginan itu ya bakal habis juga gitu, dan keinginan juga bakal hilang gitu ya. Untuk update gua hari ini kayaknya itu aja, karena memang belum banyak berubah ya dari minggu lalu. Untuk penurunan juga masih di angka 500 sampai 600 ribuan, ataupun di 4,40%, ya sekitar segitu-gitu aja sih. Thank you, itu aja dari gua. Bye.